Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari kelas manajemen 22A NPM 2021-1005 mata kuliah Statistika Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi ukuran pemusatan data tunggal. Definisi ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data tunggal adalah sekelompok metrik statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mengukur titik pusat, lokasi atau nilai tengah dari suatu distribusi data. Tujuan dari ukuran ini adalah untuk memberikan gambaran representatif dari data tersebut, sehingga kita dapat lebih memahami distribusi data tersebut secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu contoh ukuran pemusatan tunggal. Nah, yang pertama, median. Median adalah nilai tengah dari suatu himpunan data. Ketika data tersebut diurutkan, setengah dari data berada di atas median dan setengahnya lagi berada di bawahnya. Median cocok digunakan ketika ada outlier atau nilai ekstrem dalam data yang dapat mempengaruhi rata-rata. Yang kedua, mean atau rata-rata. Rata-rata adalah jumlah dari semua nilai dalam himpunan data dibagi dengan jumlah total nilai tersebut. Rata-rata digunakan ketika data memiliki distribusi normal atau mendekati distribusi normal. Namun, rata-rata dapat dipengaruhi oleh nilai ekstrem. Yang ketiga, modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam himpunan data. Modus digunakan untuk mengidentifikasi nilai yang paling umum atau dominan dalam data. Data dapat memiliki satu modus unimodal, lebih dari satu modus multimodal, atau tidak memiliki modus. Yang keempat, kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah titik pemisah yang membagi data yang menjadi 4 bagian sejajar. Desil membagi data menjadi 10 bagian sejajar. Sementara persentil membagi data menjadi 100 bagian sejajar. Kuartil kedua, Q2 adalah median, Q1 adalah kuartil bawah, dan Q3 adalah kuartil atas. Desil kelima adalah median. Desil pertama adalah nilai minimum, dan desil ke-10 adalah nilai maksimum. Ukuran pemusatan data tunggal. Median. Definisi median. Median adalah nilai tengah dari suatu himpunan data. Ini adalah nilai di mana setengah dari data berada di atasnya dan setengah lagi berada di bawahnya. Ketika data diurutkan, cara menghitung median. Untuk menghitung median, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, urutan data. Pertama, susun data dalam urutan terurut mulai dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Yang kedua, tentukan posisi median. Jika jumlah data n ganjil, maka median adalah nilai pada posisi n ditambah 1/2. Jika jumlah n genap, maka median adalah rata-rata dari dua nilai di posisi n/2 dan n/2 plus 1. Contoh, jika data adalah 7139248. Urutan data 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Karena jumlah data n adalah ganjil 7, median adalah nilai di posisi 7 tambah 1/2 sama dengan 4. Oleh karena itu, median adalah 4. Jika jumlah data adalah genap, Anda akan menghitung rata-rata dari dua nilai tengah. Median adalah ukuran pemusatan data yang kuat dan tidak terpengaruh oleh outlier, sehingga sering digunakan dalam analisis statistik dan dalam situasi di mana penting untuk menentukan nilai tengah dari distribusi data. Ukuran pemusatan data tunggal. Mean. Mean atau rata-rata adalah salah satu ukuran pemusatan data tunggal yang digunakan untuk menemukan nilai tengah dari suatu himpunan data. Ini diperoleh dengan menghitung jumlah semua nilai dalam data dan kemudian membaginya dengan jumlah total nilai. Mean sangat umum digunakan untuk dalam statistik dan analisis data. Berikut
adalah definisi dan cara menghitung mean atau rata-rata. Definisi mean atau rata-rata. Mean adalah jumlah dari semua nilai dalam suatu himpunan data dibagi oleh jumlah total nilai tersebut. Ini adalah ukuran yang mewakili nilai tengah dari data. Cara menghitung mean. Untuk menghitung mean, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, jumlahkan semua nilai dan rata data. Yang kedua, bagi jumlah tersebut dengan jumlah total nilai dalam data. Rumus matematisnya adalah mean rata-rata, nilai data jumlah data mean rata-rata, jumlah data nilai data. Contoh, jika data adalah 3, 5, 7, 8, 10. Jumlahkan semua nilai data 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 10 sama dengan 33. Bagi jumlah tersebut dengan jumlah total data, yang dalam hal ini adalah 5 karena ada 5 data. Mean 335 sama dengan 6,6 mean sama dengan 533, sama dengan 6,6. Jadi mean rata-rata dari data tersebut adalah 6,6. Mean adalah ukuran pemusatan data yang berguna ketika data memiliki distribusi normal atau mendekati distribusi normal. Namun, mean dapat sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrem. Sehingga dalam beberapa kasus, median mungkin lebih sesuai sebagai ukuran pemusatan data jika ada outlier yang signifikan. Ukuran pemusatan data tunggal modus. Modus adalah salah satu ukuran pemusatan data tunggal yang digunakan untuk mengidentifikasi nilai yang paling sering muncul dalam suatu himpunan data. Ini adalah nilai atau nilai-nilai dalam data yang memiliki frekuensi tertinggi atau kemunculan terbanyak. Modus berguna untuk mengidentifikasi nilai yang paling dominan dalam data. Definisi modus. Modus adalah nilai atau nilai rata-rata nilai-nilai dalam suatu himpunan data yang memiliki frekuensi paling tinggi atau kemunculan yang terbanyak. Data dapat memiliki suatu modus unimodal atau lebih dari satu modus multimodal, atau tidak memiliki modus jika semua nilai memiliki frekuensi yang sama. Cara menghitung modus. Untuk menghitung modus, Anda hanya perlu mengidentifikasi nilai atau nilai-nilai yang muncul dengan frekuensi tertinggi dalam data. Beberapa langkah yang dapat Anda ikuti adalah: yang pertama, hitung frekuensi masing-masing nilai dalam data. Yang kedua, tentukan nilai atau nilai-nilai dengan frekuensi tertinggi. Ini adalah modus atau modus-modus dari data tersebut. Contoh, jika data 5, 3, 7, 3, 8, 5, 10. Hitung frekuensi masing-masing nilai. Nilai 3 muncul 2 kali. Nilai 5 muncul 2 kali. Nilai 7 muncul 1 kali. Nilai 8 muncul 1 kali. Dan nilai 10 muncul 1 kali. Nilai-nilai yang memiliki frekuensi tertinggi adalah 3 dan 5. Keduanya muncul 2 kali. Jadi dalam kasus ini ada 2 modus, yaitu 3 dan 5. Modus adalah ukuran pemusatan data yang berguna untuk mengidentifikasi nilai yang paling umum atau dominan dalam data. Ini tidak dipengaruhi oleh outlier dan dapat digunakan dalam berbagai jenis distribusi data. Kuartil. Kuartil adalah salah satu ukuran pemusatan data tunggal yang digunakan untuk membagi data menjadi 4 bagian sejajar, masing-masing dengan 25% dari total data. Terdapat 3 kuartil utama yang sering digunakan: kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2, yang juga merupakan median, dan kuartil atas Q3. Kuartil membantu dalam memahami sebaran data dan mengidentifikasi titik pemisah dan yang signifikan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang kuartil. Kuartil bawah Q1. Kuartil bawah adalah nilai yang membagi 25% data terendah dari total data yang diurutkan. Untuk menghitung Q1, diurutkan data dan cari nilai yang berada pada posisi 1 tambah 1 per 4 N tambah 1 per 4.
di mana N adalah jumlah total data. Kuartil bawah merupakan batas bawah dari setengah data bawah. Kuartil tengah atau Q2. Kuartil tengah adalah media dari data. Ini membagi data menjadi dua bagian yang sama besarnya 50% di atas dan 50% di bawah. Q2 adalah nilai tengah dari data ketika data diurutkan. Kuartil atas Q3. Kuartil atas adalah nilai yang membagi 25% data tertinggi dari total data yang diurutkan. Untuk menghitung Q3, urutkan data dan cari nilai yang berada pada posisi 3 ditambah 1/43 N tambah 1/4, di mana N adalah jumlah total data. Kuartil atas merupakan batas atas dari setengah data atas. Desil. Desil adalah metrik statistik yang digunakan untuk memahami seberapa data dalam interval presentasi tertentu. Terdapat 9 desil yang membagi data menjadi 10 bagian sejajar. Masing-masing mencakup 10% dari total data. Dalam pengukuran desil, data diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar, dan kemudian dibagi menjadi 10 interval persentase yang sama. Desil membantu dalam memahami seberapa data secara lebih rinci daripada menggunakan ukuran pemusatan data tunggal lainnya seperti median, mean, atau modus. Ini memberikan wawasan tentang bagaimana data terdistribusi dalam interval persentase tertentu dan dapat membantu dalam mengidentifikasi tren atau perubahan penting dalam data. Cara menghitung desil adalah menggunakan rumus berikut. D dikali sama dengan 10 kali N plus 1, di mana dx adalah nilai desil ke x. X adalah nomor desil yang diinginkan 1 hingga 9. N adalah jumlah total data. Persentil. Persentil adalah salah satu ukuran pemusatan data tunggal yang digunakan untuk membagi data menjadi 100 bagian sejajar. Masing-masing mencakup 1% dari total data. Persentil membantu dalam memahami seberapa data dalam tingkat persentase tertentu. Dalam pengukuran persentil, data diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar, dan kemudian dibagi menjadi 100 persentil yang mewakili setiap persentase dari data. Terdapat 99 persentil yang membagi data menjadi 100 interval persentase yang sama besar. Persentil pertama P1 adalah nilai yang membagi satu data terendah, dan persentil 100 P100 adalah nilai yang membagi 1% data tertinggi. Persentil ke-50 merupakan media yang membagi data menjadi dua bagian yang besar, 50% di atas dan 50% di bawah. Cara menghitung persentil adalah dengan menggunakan rumus berikut. Px sama dengan 100x 100 dikali N plus 1, di mana Px adalah nilai persentil ke x adalah persentase yang diinginkan 1 hingga 29. N adalah jumlah total data. Kesimpulan, ukuran pemusatan data tunggal adalah metrik statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi nilai tengah atau titik pusat dari suatu distribusi data. Terdapat beberapa ukuran pemusatan data tunggal yang umum digunakan, termasuk median, mean, dan modus. Selain itu, terdapat juga ukuran lain seperti kuartil, desil, dan persentil yang membantu dalam memahami seberapa data dalam interval persentase tersebut tertentu. Median adalah nilai tengah dari data ketika diurutkan. Ini cocok digunakan ketika data memiliki outlier atau distribusi yang tidak simetris. Mean adalah jumlah semua nilai dalam data dibagi dengan jumlah total nilai. Ini adalah ukuran yang paling umum digunakan, tetapi sangat sensitif terhadap nilai outlier. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Ini berguna untuk mengidentifikasi
nilai yang paling dominan dalam data. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian sejajar dengan 3 titik pemisah. Kuartil bawah, kuartil tengah, median, dan kuartil ke atas. Desil membagi data menjadi 10 bagian sejajar dengan 9 titik pemisah yang mencakup 50% setiap bagian data. Persentil, bagian data menjadi per 100 bagian sejajar masing-masing mencakup 1% data. Pemilihan ukuran pemusatan data tunggal yang tepat tergantung pada sifat-sifat data dan tujuan analisis. Media berguna untuk peringkat data penting atau data memiliki outlier yang cocok digunakan pada data dengan distribusi normal. Modus berguna ketika Anda ingin mengidentifikasi nilai yang paling sering muncul. Kuartil, desil, dan persentil membantu memahami sebaran data yang interval tertentu. Dalam statistik, ukuran pemusatan data tunggal digunakan untuk merangkum data, memahami seberapa data, dan membuat kesimpulan yang lebih baik tentang data yang digunakan yang sedang teliti. Menerapkan ukuran yang sesuai dengan jenis data dan akan membantu Anda mendapatkan wawasan yang lebih tentang data tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.